guys, di sini ada tim pro yang mengakui hacker adalah kawan untuk keamanan negara. Bahwa ternyata ada tim kontra yang mengakui hacker lawan untuk keamanan negara. Halo Mbak Moderator Sania dan Natulen Mbak Ulan. Wah, tentu ada dewan jurinya nih, Ardi dan Sela. Tentu ada tim netralnya, Nelson dan Putri. Dan ini sang dokumentasi yaitu Zahra dan Salsa. Saksikan kami dari tim ganjil. Happy watching teman-teman. Berarti tim kontra di sini mengambil isunya itu hacker sebagai teman ya. Tadi pernyataannya lebih ke menjurus ke hacker itu sebagai teman. Dari mana kamu bisa menyimpulkan kata-kata kami dari mana? Tadi kalau yang pengamatan saya tadi bilang bahwa hacker itu tidak mencuri data, tapi tidak mengubah data. Intinya tadi kalimatnya positif tidak beretika kan, otomatis kan mendukung toh. Bahwasanya dia baik. Tadi aku sempat bilang nanti otomatis kan dalam tanda kutip hacker itu baik. Jadi kalian tim kontra sudah jelas sudah mengerucut bahwasannya kalian yang menjadi topik pembahasan di sini kalian itu menganggap hacker baik. Ya kan gini ya, kita kan jadi pembahasannya hacker itu teman apa lawan, ya kan? Kalau kalian jawabnya kan teman, ya emang. Terus yang ini menjelaskan yang jadi masalah kan tadi BSI kan. BSI menurut kalian bahwa security-nya, keamanannya kurang, maka kena hacker. Nah, kalau emang hacker itu benar-benar teman, kenapa tidak diberitahu bahwa keamanan itu kurang, malah di-hacker, malah dibobol? Nah, itu mengapa? izin menambahkan juga, sebenarnya emang hacker itu pembobolan, tapi kan kalau hacker itu bisa dikatakan baik karena dia itu beretika. Jadi hacker itu bisa dikatakan baik karena dia itu meretas, tujuannya meretas, tapi dia itu nggak mencuri data dan merusak data itu. Misalkan dia baik, seharusnya dia itu memberitahukan, atau mungkin dia lebih baik memperbaiki sistem itu sendiri. Tetapi kenyataan kemarin BSI itu membobol, bahkan meminta apa itu namanya? Tebusan. Nah, tebusan kan. Apa itu tidak mengancam ketahanan nasional kita? Kan yang itu hacker itu teman apa lawan sih? Kalau dari data dari yang kasus itu tadi kan dilihat kan hacker itu sebenarnya Tahu asal mereka dari mana kan? Kita nggak tahu. Barangkali mereka dari luar Indonesia, ya itu sudah musuh kan. Yang dari sisi aja bisa dianggap tanda kutip musuh kan. Artinya punya lawan, bisa menjadi lawan. Dan kita itu punya sistem integrasi yang dari Kemenkominfo itu sendiri. Jadi ketika menjadi teman, menjadi evaluasi dari Menko, dan lawan juga menjadi edukasi bagi kita semua, dan jadi waspada. Jadi kalau setahu saya itu di Indonesia ada yang namanya lawan Fox, terus ada yang dari sinergi dari Mataram dan sebagainya, sama Mavindo. Coba nanti di Google itu menjadi bahan evaluasi bagi kita buat lebih taat lagi sama dan sebagainya. kalau menurutku gini loh ya, emang susah ya, emang nyatanya susah. Kenapa? Balik lagi ke pertanyaan kamu ketika kalau SDM kita itu susah kan? SDM kita aja nggak sadar kalau keamanan itu tuh penting. Jadi ya kebobolan sering terjadi. Coba aja kalau kebobolan nggak sering terjadi. Kemudian juga para hacker misalkan tujuannya baik, pasti masyarakat menghadapi hacker juga pasti baik gitu loh. Oke. Kalau mau bahas stigma, mau nggak mau memang harus mengubah hacker itu jadi hacker nggak boleh jadi lawan. Jadi gini, kalau menurut saya ya, hacker itu kenapa sih dipandang negatif? Karena kenyataannya yang terbukti, yang dihasilkan oleh itu, yang masyarakat tahu itu ya negatifnya seperti kebobolan, seperti pencurian, apa sih gitu kan. Nah,
tetapi tidak kemungkinan juga bisa, tetapi itu sulit seperti halnya kita menimbun nama baik, mengubah citra nama baik itu kan benar-benar do effort ya. Berarti hacker itu harus apa ya, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu baik. Nah itu harus menghasilkan hal yang baik terlebih dahulu, baru masyarakat itu akan percaya, karena masyarakat Indonesia itu cenderung mereka itu menilai pada hasilnya bukan pada prosesnya. Iya, oke. Cyber security itu jadi apa? Jadi concern buat kita semua, bukan hanya milik perorangan tapi milik kesadaran semua seluruh masyarakat Indonesia, saling bahu-membahu membangun keamanan siber yang aman bagi kita semua. Mulai dari penggunanya sendiri udah paham cyber security mana-mana aja, udah kenal siapa orangnya, siapa pelakunya, pelakunya ya enggak betul-betul intinya udah ketangkep lah ya. Terus ketika ada masalah tahu tata cara penanganannya, itu aja. Saling bahu-membahu, yang aparat, yang pemerintah yang punya tanggung jawab juga memiliki tanggung jawab juga. Artinya kita bayar pajak juga untuk mereka bekerja untuk mengamankan cyber security kita. Hidup Indonesia. Oh, oke. Itu bangsa Indonesia. Suka. Masih tersisa 3 menit. Ayo sisi. Macam mana? Kasih yuk makan tomat. I love you so much. Pemaparan loh mas. Pemaparan dari tim netral. Nah ya, kayak negatifnya mungkin misal film di bioskop gitu kan kadang-kadang orang ambil, tapi secara tidak langsung kita juga kadang-kadang cari-cari film yang gratis, dan itu kan termasuk kita ikut apa ya, memanfaatkan hasil dari hacker, dari hacking gitu kan. Nah, jadi secara tidak langsung itu kita juga menikmati hasil dari hacker, tapi juga yang seperti produser film-film itu juga dirugikan. Jadi intinya hacker itu ada sisi positif dan negatif. Mungkin secara tidak sadar kita juga kadang apa ya, menikmatinya, menggunakannya gitu. Baik, ingin saya menambahkan ya. Jadi yang tadi bahwasanya dengan itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, ini yang perlu kita pandang, perlu kita apresiasi juga itu dari sisi negatif positifnya. Jadi dari hacker-hacker yang ada di Indonesia, misalkan ada kasus-kasus yang terjadi itu perlu dilibatkan sehingga dapat merubah persepsi masyarakat bahwasanya hacker itu tidak selamanya jahat, tapi ada bisa membantu dalam mengamankan negara gitu. Jadi itu juga perlu kayak apa namanya, apresiasi dari pemerintah sendiri kalau hacker itu membantu dalam mengamankan negara. Jadi semakin pemerintah memberikan apresiasi itu, makin banyak hacker yang tertarik untuk tidak melakukan pembobolan untuk mendapatkan keuntungan sendiri, tapi bisa dengan apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki bisa membantu orang lain dalam mengamankan cyber security miliknya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Masih banyak masuk berada kali. Masih banyak. Mungkin kalau solusinya saran tuh kalau kita mau mulai seperti perusahaan atau bikin instansi gitu, kita tuh harus tahu dulu kayak apa ya, harus pasar cyber security itu yang kemungkinan dibobolnya tuh kecil gitu, kayak meminimalisir kita jadi korban hacker gitu. Terus kalau misal kita juga pinter IT, kita juga harus sadar diri kalau merugikan orang lain itu sangat tidak mengenakan, juga kita juga dirugikan gitu kan. Harusnya kita menempatkan diri juga di orang yang dirugikan. Jadi ya waspadalah gitu ya. Terima kasih. Sesi pertanyaan. Tahirot Zimah Muhammad Akram. Terima kasih para moderator telah memberikan kesempatan pada saya. Ini nama saya Tahirot Zimah Muhammad Akram, absen 34.
dari judul ini dilema cyber security, hacker itu teman atau lawan dalam menjaga keamanan nasional. Jadi hacker itu sendiri kan seorang yang hacker biasa seorang loh. Hacker itu seorang oknum profesi deh. Jadi profesi yang dijalankan oleh seseorang. Dan tanda kutip dia bila dalam ngomong ya itulah. Nah terus kan yang saya lihat di Indonesia sendiri itu kebanyakan hacker itu jatuhnya ke negatif kan. Jangan kayak keamanan itu banyak bocor lah data-data pribadi atau tentang misalkan yang kita tahun depan itu kan ada pemilu kan. Di 2019 sendiri tuh dari KPU sendiri ada kebocoran kan data. Itu tuh bagaimana nih kita supaya bisa menumbuhkan hacker-hacker yang yang baik lah gitu. Mungkin ada ya ahli IT ya gitu. Ya bagaimana caranya gitu. Saltina Azalia Saya mau bertanya pada si Artif, mengenai apa namanya tentang isu apakah cyber security itu adalah hacker atau bukan? Berbicara mengenai cyber security itu merupakan salah satu peran di mana seorang yang ahli IT atau ahli dalam bidang cyber security itu kan dari pengertiannya dari cyber security itu kan pelindung atau pengaman ya. Jadi bagaimana sih kok bisa cyber security itu menjadi seorang hacker padahal yang namanya cyber security itu kan di bawah naungan badan cyber dan sandi negara. Asapuri Hutagalau. Tadi yang dipaparkan oleh Akram kan kalau hacker itu biasanya kayak langsung ke hadis tuh ya. Nah, bagaimana cara mengubah stigma masyarakat kalau hacker itu nggak selamanya jelek? Penilaian dari juri. Pengangkatan argumen, penyampaian argumen, cara pembawaan sudah baik dan bagus walaupun terdapat beberapa miskomunikasi antara kedua belah pihak dan ada beberapa argumen yang kurang bisa disanggah karena kurang kuatnya argumen. Untuk menyanggah maka kami memberikan masing-masing penilaian 40-40. Untuk poin yang kedua terdapat kurang sopannya tingkah laku ucapan beberapa yang kurang dari kedua tim terdapat beberapa yang kurang aktif, ada yang sedikit emosi ya mbak, ada yang sedikit suaranya dan ada yang membuat juga cepat. Siapa saya? Nah dari kami masing-masing memberikan nilai untuk tim pro itu sebesar 25 poin dan untuk tim kontra itu sebesar 25 poin. Penilaian yang ketiga itu dari kami berdua dewan juri, dari kedua anggota belah pihak itu kurang aktif sehingga bagian pembicaraan itu tidak mencakup seluruh anggota. Dari kami Dewan Juri memberikan nilai dari tim kontra dulu ya. Dari tim kontra itu 15. Dari tim pro berapa ya kira-kira? 10 poin. Jadi dari Dewan Juri menyimpulkan tim kontra mendapatkan 80 poin dan tim pro mendapatkan 75 poin. Kesimpulan yang telah disampaikan di sini dapat disimpulkan bahwa cyber security itu bisa menjadi teman atau lawan tergantung bagaimana konteksnya karena masing-masing itu punya kelebihan sama kekurangan. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam debat ini. Saya Tanisa Tigarola selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.